Wanita tua itu berukuran 1,77 meter. Putih dan cantik dengan kaki panjang. Di mana itu tidak layak untukmu? Gadis sekolah itu mengaku padaku di depan umum pada upacara kelulusan. Namun, itu. Ketika pikiran saya tertuju pada seni, saya langsung menolak. Meskipun bertahun-tahun kemudian saya telah mencapai sedikit kesuksesan. Memiliki tampilan lukisan sendiri. Tapi, saya tidak pernah bisa bertemu orang yang saya sukai. Merah kembali ke tahun senior. Menghadapi serangan sengit si cantik sekolah lagi. Aku memilih pasrah tanpa berpikir. Jangan bilang. Aku sangat ingin punya pacar. Baru saja. Saya masih terburu-buru untuk menghadapinya. Ibuku mengatur kencan buta untukku. Tapi buka matamu lagi. Saya sedang berbaring di taman bermain sekolah menengah nomor 1 Binceng. Jenderal, Anda akhirnya bangun. Kamu membuatku takut sampai mati. Jika kamu tidak bangun, saya siap untuk menyerahkan ke ambulans. Kakak, kau baik-baik saja? 1 dengan 1 inci. Anak laki-laki dengan sepak bola mendatangi saya. Dengan permintaan maaf yang mendalam di wajahnya. Bagaimana kamu bermain sepak bola? Apakah kamu tidak punya mata? Mantan tentara menghadapi seorang anak laki-laki yang kepalanya lebih tinggi darinya. Tidak kenal takut. Pria dengan kepala terpotong itu sedikit membungkuk karena marah. Permintaan maaf di wajahnya bahkan lebih kuat. Maafkan aku. Saat kerumunan tumbuh. Aku perlahan bangkit dari tanah. Menggelengkan kepalanya melihat pria dengan kepala sejengkal. Setelah memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja, dia memanggil Qian Jun untuk pergi. Karena itu hanya setelah kelas. Ada banyak anak di lorong. Itu berisik. Tapi dengan 2 gadis tinggi. Setelah meninggalkan kelas. Koridor yang bising menjadi tenang dalam sekejap. Mata banyak anak laki-laki. Semua macet. Salah satu gadis bernama Su Yuan. Dia adalah cahaya bulan putih di mata anak laki-laki. Musuh publik di mata cewek. Dia juga seorang mahasiswa seni yang belajar tari. Saat ini, seorang gadis berambut panjang bergegas keluar dari tangga. Nongkrong dengan beberapa pacar. Mengobrol tentang gosip terbaru. Aku akan memberitahumu apa. Saya baru saja melihat bahwa Jiang Jing terkena bola. Tapi itu harus baik-baik saja. Sayang sekali. Saya ingin pergi dan membantunya. Pergi? Pergi? Apa yang menurutmu indah? Hanya aku yang bisa membantu Jiang Jing. Omong kosong Jiang Jing jelas milikku. Oke, berhenti berdebat. Su Yuan yang berdiri di sebelahnya mendengarnya. Aku menghela napas lega. Dia menatap Liu Yao di sampingnya dan berkata, Xia Yao. Aku tidak bisa pergi ke kamar mandi bersamamu. Di baris terakhir jendela di kelas 3 dan 5 sekolah menengah. Buku teks yang saya duduki di sana membolak-balik. Dalam kehidupan saya sebelumnya, meskipun skor tes seni saya adalah 287. Namun sayangnya, itu tertahan oleh pencapaian budaya. Tidak masuk akademi seni domestik terbaik idealnya. Suara kelas ding-ling-ling. Ruang kelas yang bising perlahan-lahan menjadi sunyi. Namun, keheningan itu tidak berlangsung selama beberapa detik. Dihancurkan oleh gadis yang tiba-tiba masuk ke kelas. Lihatlah gadis tinggi dan cantik ini. Anak laki-laki memiliki 7 poin pengalaman di mata mereka. Dan 3 poin kecemburuan. Adapun gadis-gadis di kelas, itu penuh dengan permusuhan. Seolah musuh ada di depannya. Su Yuan tidak menghiraukan tatapan semua orang. Berlari untuk dirimu sendiri. Kemudian kantong plastik di pegangan. Taruh di mejaku. Aku menatap matanya yang indah. Dengan ragu bertanya apa ini? Mengapa memberikannya padaku? Matanya sedikit mengelak. Menunjuk kantong plastik yang kupegang. Berbalik dan bersiap-siap untuk pergi. Tidak memberi saya kesempatan untuk mengatakan tidak. Ya, bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah menerima apapun. Sesuatu dari seorang gadis. Dan aku memanggilnya. Su Yuan harus berhenti ketika melihat ini. Kupikir aku pasti ingin mengembalikan obat itu padanya. Saya pikir, UPS. Seharusnya aku kehabisan. Su Yuan, kenapa kau begitu bodoh di saat kritis?
Detik berikutnya saya mengguncang kantong plastik di tangan saya. Ucapkan terima kasih. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Su Yuan tertegun sejenak. Setelah bereaksi, segera terungkap mawar matahari terbenam. Senyum halus. Apakah ini berarti jarak antara Anda dan pemandangan sungai? Satu langkah lebih dekat. Teman sekelas ini. Saya tidak berpikir Anda adalah seorang siswa di kelas kami, kan? Suara serius datang. Menarik kembali pikiran yang melayang semakin jauh dari Taman Su. Guru, saya akan meminjam sesuatu dari teman sekelas saya dan segera pergi. Setelah berbicara, Su Yuan menuju kelas Anda dalam suasana hati yang bahagia. Berjalan selama 45 menit setelah kelas. Aku bangun dan pergi ke studio sekolah. Mahasiswa seni. 2 kelas terakhir di pagi dan sore hari. Lakukan di studio. 10 menit kemudian. Instruktur seni Lu Xiao masuk. Mulai menugaskan tugas sketsa untuk semua orang. Setelah itu, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk saat mengatur. Namun, ketika penjual jalan datang ke sisi Jiangjing, dia tertegun sejenak. Sebagian besar siswa belum menyelesaikan yang pertama. Tapi 2 sketsa Jiangjing telah selesai. Dan persepsi cahaya sempurna. Meskipun saya tahu Jiangjing, dia memiliki bakat untuk seni. Tapi itu jauh dari sasaran. Hanya monster. Aku melihat ekspresi kaget Lu Xiao. Baru saja menemukan alasan. Saya telah menggambar kedua sketsa Tuan Lu sebelumnya. Setelah mendengarkan ini, Lu Xiao merasa sedikit lebih seimbang. Tapi itu tetap menunjukkan keindahannya pada dirinya sendiri. Bakat yang mengejutkan. Malam tiba. Sebagai siswa harian dan mahasiswa seni, Anda dapat mengajukan permohonan untuk tidak pergi belajar mandiri di malam hari. Dibandingkan dengan ditonton di dalam kelas. Lebih efisien belajar di rumah. Dan aku pulang. Saya membuka resleting tas saya untuk mengambil buku kerja. Tapi pertama-tama saya memukul kantong plastik. Jadi saya mengeluarkan obat di dalamnya. Disemprotkan sedikit di dahi. Perasaan yang keren. Sensasi segera menyebar dari dahi. Suatu pagi. Su. Taman ada di komisaris di pintu masuk sekolah. Berkeliaran dari waktu ke waktu dan melihat ke kejauhan. Tiba-tiba dia mengambil cermin kecil dari sakunya. Setelah hanya merapikan rambut yang indah, ia berlari cepat ke arah gerbang sekolah. Hei pemandangan sungai. Kebetulan sekali, aku bertemu denganmu begitu aku tiba di sekolah. Su Yuan pura-pura terkejut. Muncul di depan dirinya sendiri. Menyambut saya. Aku melirik Su Yuan yang tiba-tiba muncul. Dan dia jelas karena dia kecil. Berlari dengan dada sedikit naik turun. Dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia sengaja membuatnya sebelumnya. Beberapa kesempatan bertemu dengan Jiangjing. Itu tidak berhasil dengan baik. Mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Tapi kemarin, Jiangjing menerima obat pembengkakan yang dia berikan. Acara ini memberinya kepercayaan diri lagi. Melihat pemandangan sungai yang tidak boleh didekati orang asing di depan mereka, Su Yuan tidak menyerah. Sebaliknya, ambil inisiatif untuk bertanya. Apakah dahi Anda terasa lebih baik sekarang? Dan saya agak melambat. Lalu ia menatap Su Yuan di sampingnya. Terima kasih atas obat pembengkakan yang kau berikan. Jauh lebih baik, benarkah? Mata surat cerah Su Yuan sedikit melebar. Jelas tidak menyangka. Saya akan menggunakan obat pembengkakan yang dia kirim. Bagus. Sister Jiang, Anda seharusnya tidak sarapan sepagi ini, bukan? Saya kebetulan membeli terlalu banyak untuk sarapan. Kue stroberi ini untukmu. Tidak, terima kasih. Saya sudah sarapan di rumah. Tidak apa-apa untuk menyimpan istirahat. Setelah mengatakan itu, pihak lain akan langsung. Kue stroberi dimasukkan ke tanganku. Aku akan ke kelas dulu. Selamat tinggal selesai. Ia berlari menuju gedung pengajaran tanpa menoleh ke belakang. Su Yuan yang datang ke kelas mengangkat matanya sedikit. Melihat ke jendela dengan linglung, kemarin adalah obat anti pembengkakan. Hari ini kue. Ayo seperti ini.
Hubungan antara dirinya dan Jiang Jing semakin dalam. Anak laki-laki di kelas. Dari waktu ke waktu, saya akan menyelinap sekilas ke sini. Tapi mereka menemukan itu. Bunga sekolah Su hari ini tampak lebih indah dari biasanya. Setelah 2 kelas, ini adalah waktu istirahat yang besar. Semua siswa Zhaoli datang ke taman bermain untuk berlari selama 5 menit. Setelah lari selesai, mantan tentara tampaknya telah kehilangan setengah dari mulutnya yang kuno. Aku terengah-engah dan aku lelah. Jalan pemandangan sungai. Beli air di komisaris. Di balik suguhan saya, Su Yuan memegang tangan Liu Yao dan mengikuti. Berjalan menuju komisaris bersama. Jiang Jing, apa yang kamu minum? Bisakah saya mendapatkan coke? Baik. Saya mengambil kaleng coke yang dibelikan mantan tentara kepada saya. Bersandar pada dinding di depan komisaris. Buka tutupnya dengan satu tangan dan minumlah. Di dalam komisaris, Su Yuan tampak sedang memetik es krim di dalam kulkas. Tapi matanya terpaku pada pemandangan sungai di luar. Hei, lihat saja. Apakah Anda akan makan es krim? Melihat Su Yuan linglung. Pinggang mengalir didesak oleh samping. Kebun Su. Dengan panik, dia mengeluarkan 2 es krim rasa coklat. Saya makan rasa ini kemarin. Enak. Mengatakan. Menarik uang $10 dari sakunya. Dikirim ke Liu Yao bersama dengan es krim. Ini traktiranku hari ini. Bisakah Anda pergi dan melunasi tagihannya? Anda masih memiliki hati nurani. Saya akan dengan enggan setuju. Liu Yao mendengus ringan. Ambil es krim dan pergi ke halaman kasir. Lalu dengan cepat Su Yuan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Nyalakan kamera dan bidik pemandangan sungai di luar. Siap mengambil foto tampannya. Namun, di tempat dia menekan tombol foto. Dan kebetulan aku melihat ke arahnya. Otak Su Yuan langsung bergoyang. Ponsel ini masih menghadap ke pemandangan sungai. Kalau saja ada lubang di tanah sekarang. Setidaknya dia bisa masuk dan bersembunyi. Kenapa dia masih menatapku? Berbicara secara logis. Bukankah seharusnya kau gugup dan bingung? Dalam keadaan normal. Saya tidak suka orang lain memotret saya secara diam-diam. Tapi aku tidak tahu kenapa. Ketika saya melihat bahwa subjek foto candid adalah Su Yuan, saya benar-benar sedikit bersemangat di dalam. Su Yuan masih berpikir. Bagaimana aku harus menghadapi situasi memalukan ini? Tetapi menemukan bahwa Jiang Jing sedang berjalan ke arahnya. Dia memasukkan ponsel ke dalam sakunya dengan panik. Paksa dirimu. Berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Lihatlah kepanikan di wajahnya. Aku terkekeh dalam hati, benar begitu? Apa yang kamu lakukan barusan? Aku berjalan di depan Su Yuan. Mengetahui kebenaran. Nada suaranya masih sedingin dan tanpa emosi seperti biasanya. Sepertinya saya memiliki pasir di mata saya sekarang. Jadi saya melihat ponsel saya. Su Yuan tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Tangan cemas berkeringat. Apakah begitu? Saya pikir Anda merekam saya secara diam-diam. Aku tersenyum dan bergumam sendiri. Setelah Su Yuan mendengar ini, sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang cantik. Beberapa dengan rasa bersalah menundukkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Aku tahu dia berbohong. Gerakan kecil yang panik itu tidak membodohi siapapun. Tapi aku tidak merusaknya. Sebaliknya, dia melewatinya dan pergi mencari Qian Jun. Su Yuan menatap punggungnya saat pergi. Aku menghela napas lega. Lalu dengan cepat mengeluarkan ponsel di sakunya. Perhatikan baik-baik. Apakah dia tampan? Kelas 38 SMA memiliki tampilan santai di pinggang. Makan salad hijau sambil melihat ponsel Anda. Tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu. Dia menggunakan lengannya untuk mendorong Su Yuan di sebelahnya. Taman kecil. Silakan naik ke ruang Kiki dan lihat dinding pengakuan. Jiang Jing ditutup lagi. Suara itu baru saja jatuh. Su Yuan langsung memukul yang pintar. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Liu Yao. Itu adalah antarmuka tangkapan layar obrolan. Jiang Jing duduk di kafetaria makan. Berikut berbagai komentarnya.
Jiang Jing benar-benar menarik. Tidak, Anda harus cepat, oke? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar diculik oleh seorang gadis nakal suatu hari nanti? 5 menit kemudian, Sui Yuan tersentak dan berdiri di pintu masuk kafetaria. Kedatangannya itu segera menarik perhatian banyak orang. Lebih banyak anak laki-laki. Namun, detik berikutnya, wajah biji melonnya yang lembut itu mengungkapkan tampilan yang hilang. Karena sosok Jiang Jing telah menghilang. Sui Yuan berjalan linglung di koridor. Tiba-tiba bang. Dia tidak sengaja menabrak seseorang. Setelah melihat wajah pihak lain dengan jelas, dia tercengang. Ekspresi wajahnya itu juga berubah dari kerugian asli menjadi kejutan. Dengan lembut meneriakkan pemandangan sungai. Meskipun aku tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahku saat ini. Tapi di dalam hati saya tidak bisa tidak mengeluh. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Aku bahkan tidak tahu jalan menaiki tangga. Lalu Sui Yuan tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya. Siap memeriksa dadaku. Dia juga mengatakan dengan prihatin bahwa dia baru saja menabrakmu. Kau baik-baik saja? Kuat, sekelebat kepanikan di mataku. Dia dengan cepat mundur selangkah dan berkata tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sui Yuan pun menyadari tingkahnya. Sedikit ruam. Tapi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata kamu akan panik juga. Saya tidak berharap itu menjadi lucu. Setelah mendengar kata imut, saya jarang merasakan sentuhan yang tidak alami. Untuk mengubah topik pembicaraan, saya mengembalikan apa yang baru saja dikatakan Sui Yuan. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Tepat ketika Sui Yuan hendak mengatakan dia baik-baik saja. Dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Tiba-tiba berubah pikiran. Ada apa? Saya hanya berpikir untuk bersikap sopan. Tunjukkan kepanikanmu. Saya tidak berharap dia dalam masalah. Masuk akal bahwa seharusnya tidak. Lihat mataku yang bingung. Sui Yuan mengulurkan tangan kirinya yang halus dan mengusap dahinya. Mata penuh iba. Dia berkata dengan keluhan bahwa dahinya sedikit sakit. Aku ragu-ragu sejenak. Baru mau bicara. Tapi pihak lain selangkah lebih maju untuk menggodamu. Sebenarnya aku baik-baik saja. Detik berikutnya. Tawarnya Sui Yuan terngiang-ngiang di telingaku. Aku kembali sadar. Mengatakan kalimat yang membosankan dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke bawah. Setelah punggungku berangsur-angsur menghilang, Sui Yuan tiba-tiba membentak dan tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan senang hati berjalan menuju kelas di lantai atas. Perpustakaan kampus. Aku duduk di sudut terpencil. Menatap tangan sangat. Kue stroberi yang lezat. Aku tidak bisa tidak memikirkan itu. Wajah biji melon dekat di tangan. Saat Sui Yuan muncul barusan, jantungku berdetak sedikit lebih cepat tanpa alasan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Aku menggeleng dan berhenti berpikir. Gigit sesendok kue stroberi dengan sendok dan masukkan ke dalam mulut. Perasaan pertama itu manis. Sangat manis, sangat manis. Aku baru pulang malam. Dapatkan perawatan ibu. Salam lengket. Apa makanan di sekolah koi tidak enak? Lihatlah wajah kurus itu. Itu masih bulat ketika saya keluar di pagi hari. Ibu membuatkan babi rebus untukmu, Bu. Saya yakin Anda melakukannya. Anda tidak mengemasnya kembali di luar. Itu semua ditemukan olehmu. Ibu sebenarnya ingin membuatnya untukmu sendiri. Tapi praktik trotter babi rebus terlalu sulit. Cukup ditangani. Setelah makan, aku langsung berlari ke studioku. Saya hanya melirik ini, yang membawa diri saya sendiri. Di balik studio pemuda. Dan saya melakukannya di depan papan gambar sebentar. Kehidupan Sasha berdering di studio yang tenang. 10 menit kemudian, jejak ketidakwajaran melintas di wajah putihnya. Di kertas gambar di depannya adalah seorang gadis cantik. Tidak ada wajah. Hanya sosok garis kasar. Dan aku menarik napas dalam-dalam. Menggeleng lagi. Lalu saya panik dan meletakkan yang itu.
Kertas gambar dimasukkan ke dalam laci. Meninggalkan studio. Dan saya pergi ke sekolah pada jam 6 pagi keesokan paginya. Itu sedikit kebetulan bahwa saya bertemu Su Yuan lagi di gerbang sekolah. Hari ini dia masih mengenakan seragam sekolah birunya. Sangat cantik. Kebetulan sekali. Halo lagi. Aku meliriknya dan dengan cepat menarik kembali pandanganku. Lalu ia menganggukkan pelan kepalanya. Aku agak menyapanya. Dekat gedung pengajaran. Su Yuan. Aku mengeluarkan botol putih yang bagus dari tas sekolahku. Saya tidak sengaja membawa sebotol asam ekstra hari ini. Silakan minum sebotol susu ini. Lalu dia memasukkannya langsung ke tanganku. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal dengan alis bengkok. Berbalik dan berlari menuju gedung pengajaran. Saat aku kembali sadar, sosoknya telah menghilang. Sudut mulutku terangkat. Dalam suasana hati yang baik, pergi ke tangga di sebelah kanan. Dikirim kue kemarin. Pengiriman yogurt hari ini. Apa ide buruknya? Saya baru saja duduk di kelas 5 SMA. Mantan tentara berlari dengan tergesa-gesa. Pernahkah Anda melihat dinding pengakuan Kiki? Dia menarik kursi ke belakang. Duduk di sebelah dirimu sendiri. Ekspresi bersemangat. Saya tidak pernah menonton dinding pengakuan Kiki. Lupakan dinding pengakuan. Kiki sendiri jarang masuk. Lagi pula, pesan untuk menambah teman muncul setiap hari. Ini menjengkelkan, sayang sekali. Sudah kubilang sesuatu yang besar terjadi kemarin. Kau mau mendengarnya? Ini tentang kau. Kata Xianjun sengaja untuk menghilangkan nafsu makannya. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Apakah saya harus menghafal kata-kata? Dan saya berkata, cukup sederhana. Tidak ada jejak yang diasah ke perut. Membosankan, tidak bisakah aku mengatakannya? Yo Bowen. Hanya orang yang menendang bola di wajahmu tadi. Kemarin. Su Yuan bergegas masuk ke kelas 1 SMA dengan membawa gunting. Pergi untuk menyelesaikan akun dengan orang itu. Dikatakan bahwa Yo Bowen hampir terbunuh. Tapi pada akhirnya, aku membiarkannya pergi. Mengganti objek ventilasi dengan sepak bolanya. Betulkah? Itu memalukan. Sepak bola yang bagus tertusuk seperti ini. Meskipun rumor ini dilebih-lebihkan. Tapi hatiku. Ada keinginan yang tak bisa dijelaskan. Di kelas 8 senior 3, Xia Yao, apakah kamu ingin pergi ke toilet? Aku akan pergi denganmu. Aku tak mau. Liu Yao menggelengkan kepalanya. Su Yuan sepertinya tidak mendengar. Bangun dan bersiaplah untuk keluar. Anda ingin melihat wajah cantik Su Yuan yang tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Liu Yao tidak berdaya. Ya saya pikir. Su Yuan tersenyum. Menggamit lengannya dan berjalan keluar kelas. Su Yuan berjalan sangat cepat sepanjang jalan. Hingga aku melewati pintu depan kelas 5 senior 3. Penurunan kecepatan yang cepat. Liu Yao melihat senyum pacarnya yang tidak berharga. Menggelengkan kepalanya sedikit, otak cinta. UPS, mengapa rambut kuning menghalangi di sana? Su Yuan cemberut tidak puas. Karena Jiang Jing terhalang oleh rambut kuning. Di dalam kelas, aku menoleh dan melihat ke lorong. Kebetulan bertemu dengan mata jernih Su Yuan. Kemudian pihak lain menarik kembali pandangannya dengan agak mengelak. Sepertinya sedikit bingung. Aku melirik Yanjun dan ditinggalkan di sisiku. Lain berkata, tidakkah kamu ingin pergi ke toilet? Ayo pergi. Apa yang sedang terjadi? Hanya mengatakan tidak. Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Di luar kelas. Su Yuan yang bingung bertanya-tanya mengapa aku gugup. Saya baru saja lewat untuk pergi ke toilet. Namun, saat ia kembali mengalihkan perhatiannya pada kelas. Tapi dia tercengang. Ini bukan Jiang Jing. Bagaimana dia bisa keluar? Dan aku hanya mengabaikannya. Kemudian dia melewati Su Yuan dengan Xiao Yuan. Liu Yao mengguncang pelan lengan Su Yuan. Setelah Su Yuan sadar. Lihat, aku akan segera pergi. Dia berbalik dan memanggilku. Dan aku berhenti. Ia berbalik dan bertanya dengan nada datar, apa?
Sesuatu menarik perhatiannya. Su Yuan benar-benar kehabisan kata-kata untuk beberapa saat. Akhirnya hanya menahan satu selamat pagi. Aku tertegun sejenak. Lalu tangan berkeringat. Udara agak canggung untuk sementara waktu. Kemudian untuk meringankan suasana, Su Yuan berbalik pada dirinya lagi. Qian Jun di sisinya menyapa. Qian Jun mengangguk kepada Su Yuan dengan seringai. Sentuh aku dengan bahumu lagi. Gerak diri Anda untuk mengucapkan beberapa patah kata. Aku melirik Qian Jun di sebelahku. Apakah Anda tidak harus pergi ke toilet? Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju tangga. Segera setelah Qian Jun Chao, Su Yuan menunjukkan senyum meminta maaf. Mengejar saya. Bukankah Suster Jiang sedang membicarakanmu? Su Yuan untuk membalaskan dendammu. Sepak bola Yao Bowen telah meledak. Anda tidak mengatakannya, tidak apa-apa. Katakan sesuatu. Orang-orang jelas tertarik padamu. Pergi ke toiletmu. Mengapa kau begitu bertele-tele? Aku berkata sedikit tidak sabar. Qian Jun berjalan ke sisi selatan dengan suara yang membosankan. Dan aku melihatnya masuk. Berbalik dan berjalan ke atas. Su Yuan berdiri di tangga. Cerdas dan dengan mata yang begitu menawan. Sedikit terancet. Seperti memikirkan sesuatu. Su Yuan menolehkan kepalanya untuk melihat. Jiang Jing tidak tahu kapan telah muncul di sisinya. Saya mendengar Anda pergi setengah jalan dengan gunting kemarin. Siapa yang menusuk sepak bola itu? Kau tahu itu. Detik berikutnya dia tiba-tiba menatap langsung ke arahku. Pembukaan lilin lembut. Sebenarnya aku sangat lembut. Dia hanya ingin membantu Jiang Jing kemarin. Aku tidak tahu orang jahat mana yang melihatnya. Mengirim dinding putih. Hasilnya semakin keterlaluan. Dan kemudian aku kembali ke dalam kelas. Su Yuan dalam pikiranku. Saya sangat lembut tentang apa yang baru saja saya katakan. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Plaza Indoor Minggu. Su Yuan menggandeng Liu Yao dan berjalan-jalan melewati sebuah toko pakaian. Xia Yao, apa pendapatmu tentang gaun ini? Apakah dia akan menyukai pemandangan sungai? Wajah Liu Yao mudah diletakkan di otak cinta ini. Anda mengajak Jiang Jing keluar. Biarkan dia melihat Anda dan Anda akan tahu. Saya sudah melamar untuk menambahkannya di Kiki. Tapi dia hanya tidak setuju. Xia Yao, kenapa kamu bilang? Liu Yao menarik sudut mulutnya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Saya tidak menyangka Xiao Yuan benar-benar memikirkan hal itu. Xia Yao, kenapa kamu tidak bicara? Jika sakit gigi parah, aku akan menemanimu ke rumah sakit gigi dulu. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin berbicara denganmu untuk sementara waktu. Anda benar-benar putus asa. Minggu baru dimulai. Saya pergi ke sekolah jam 6 pagi seperti biasa. Pulang jam 6 sore. Dan saya bersenang-senang. Satu-satunya lalat disalep. Ini Su Yuan hari ini. Ini seperti menghilang begitu saja. Keduanya tidak pernah bertemu sekalipun. Dia sering menjuntai di depan dirinya sendiri. Sekarang tiba-tiba menghilang. Itu membuatku sedikit tidak nyaman. Kelas 8 senior 3. Su Yuan menatap jendela selama beberapa menit. Xiao Yao berkata dengan wajah hancur. Kau bisa melakukan ini? Jangan khawatir. Dijamin. Baru-baru ini aku membaca novel roman. Ada berbagai teknik untuk mengejar anak laki-laki. Saya telah menguasainya dengan mahir. Apakah Anda pikir ada kemungkinan? Dia sama sekali tidak menyukaiku. Apa gunanya pendekatan yang sulit didapat ini? Liu Yao perlahan-lahan terdiam setelah mendengarkan. Lagi pula, dalam pengetahuannya, Xiao Yuan adalah gadis yang sangat cantik. Tidak ada anak laki-laki yang tidak akan tergoda. Tidak, saya pikir lebih baik mengambil inisiatif. Lebih dapat diandalkan untuk mengambil inisiatif di tangan Anda sendiri. Saya tidak bisa melakukan pendidikan jasmani di tahun ketiga sekolah menengah. Saya hanya tinggal di kelas dan mengerjakan pekerjaan rumah saya. 2 menit kemudian, mantan tentara tiba-tiba datang ke kelas. Tarik aku ke taman bermain. Saat melewati kelas 8 senior 3.
Jadi saya melambat sedikit. Melirik orang lain di dalam kelas. Apakah dia juga memiliki P di kelas ini? Jangan duduk hari demi hari. Keluar jalan-jalan. Santai. Santai. Kurasa begitu. Jiang Jing, lihat Suyuan. Hei, mantan tentara di sebelahmu. Menunjuk dengan penuh semangat ke lapangan bulu tangkis. Sosok tinggi berteriak. Tapi sebelum aku bisa menjawab, Suyuan adalah orang pertama yang menyadari dirinya berada di luar lapangan. Berlari dengan cepat. Jiang Jing, kelasmu juga kelas pendidikan jasmani. Suyuan hampir tidak menyembunyikan ekspresinya. Mata melengkung karena terkejut. Aku melihat tangannya yang berkeringat. Ekspresinya masih sangat dingin. Faktanya, sekelompok orang yang bahagia. Apakah Anda tertarik untuk datang dan bermain bulu tangkis? Suyuan bertanya penuh harap. Aku terdiam sesaat. Sambil menggeleng, dia menjawab, aku tidak akan melawan. Suyuan tidak menyesal setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata tidak. Ya, aku bisa mengajarimu. Qianjun di sebelahnya mendengarkan. Segera mendorong dirinya ke arah lapangan bulu tangkis. Ayo pergi, sudah Xiahua akan mengajarimu bermain bulu tangkis secara langsung. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diminta oleh banyak anak laki-laki. Suyuan mengikuti di belakang. Diam-diam memberi Qianjun suka. Xiao bermain begitu lama. Kau juga lelah? Istirahat. Suyuan berdiri pada sudut yang tidak bisa dilihat oleh pemandangan sungai. Tangan bersama. Wajah memohon. Anda, seks di atas teman. Liu Yao dengan lembut menepuk dahinya. Dan aku menyerahkan raketku padanya. Raket untukmu. Suyuan menyerahkan raketnya padaku. Dan dia menggunakan milik Liu Yao. Saya mengambil raket bulu tangkis dan menimbangnya 2 kali. Kesan pertama adalah cukup ringan. Lihat tanganku. Mari kita mulai dengan memegang raket. Suyuan segera memasuki keadaan mengajar. 10 menit kemudian. Aku punya ide yang cukup bagus. Keterampilan dasar bulu tangkis. Kemudian keduanya memasuki sesi sparring. Tapi Suyuan telah memberi makan dirinya sendiri bola. Setiap bola berada di posisi terbaik saya. Saat ini, saya tidak tahu bahwa Suyuan adalah sebuah kesalahan. Saya masih sengaja melewatkan bola yang saya pukul. Sudah membaik. Ucapnya sambil tersenyum. Aku mendengarkan apa yang dia katakan. Tampilan malu yang langka. Suyuan melihat situasinya. Tiba-tiba, angsa itu tertawa, Xiao Yao. Datang dan bermain bola dengan Jiang Jing. Aku mau ke toilet. Sebelum pergi, dia juga secara khusus menginstruksikan Liu Yao. Bersikaplah lembut saat bermain bola nanti. Biarkan Jiang Jing menangkap penalti ekstra. 5 menit kemudian. Suyuan kembali dengan sekantong air mineral. Datang dan minum air dan istirahat sebentar. Aku menatap Suyuan. Keringat di dahinya dan air mineral di tangannya. Aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Momen ini. Hatinya seperti telah digosok oleh tongkat listrik. Perasaan mati rasa. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Suyuan datang sambil tersenyum seperti bunga. Tolong ambilkan aku sebotol air. Terima kasih. Ambil air mineral dan duduk di atas yang lain. Dia mengangkat kepalanya dan mengeringkan sebagian besar botol. Suyuan secara alami duduk di sebelahku. Pegang air mineral dan angkat kepalamu. Belajar minum air sendiri. Menit berikutnya, dia tersedak. Membungkuk dan batuk beberapa kali berturut-turut. UPS, jangan minum terlalu cepat. Ada sedikit kesalahan dalam suaraku. Setelah beberapa detik, dia mengumpulkan keberaniannya dan berbalik untuk melihatku, Jiang Jing. Mengapa Anda tidak setuju jika saya menambahkan Anda ke Kiki? Terlalu banyak berita. Saya menghapus instalnya, menambahkan filter ke ponsel Anda kepada saya. 1 menit kemudian. Suyuan memegang ponsel dan menyeringai. Seperti bunga yang tiba-tiba disiram hujan. Ini sangat glamor. Beberapa orang berikutnya pergi ke lapangan untuk bermain bulu tangkis lagi. Sampai akhir kelas.
Wajah Suyuan masih penuh kepuasan. Mengapa kelas selesai begitu cepat? Belum cukup. Ini raket Anda. Saya berjalan melalui jaring. Dan menyerahkan raket itu padanya. Bagaimana dengan itu? Apakah menurut Anda bulu tangkis itu menyenangkan? Tanya Suyuan sambil tersenyum. Oke, saya memberikan jawaban terkait diri di kehidupan sebelumnya. Tidak pernah punya waktu luang untuk olahraga. Bermain bulu tangkis dengan Suyuan kali ini. Saya benar-benar berpikir itu agak menyenangkan. Tentu saja, ya. Sebagian kecil alasannya adalah dengan siapa harus bermain. Setelah Suyuan mendengar jawabanku. Dan dia mengerjap. Jika Anda masih ingin menelepon di masa mendatang, silakan hubungi saya di ponsel Anda. Sisa hari itu. Suasana hati Suyuan sangat senang. Di wajah yang halus. Selalu dengan senyum cerah. Ini seperti kerasukan. Xia Yao, pesan pertama yang kamu katakan kepada Jiang Jing. Apa yang harus kukatakan? Buat dia terkesan. Ingat aku dalam-dalam. Liu Yao berpikir selama beberapa detik. Mata menyala. Ketika Anda tiba, Anda akan langsung mengungkapkan pikiran Anda kepadanya. Tidak baik dia bisa mengingatmu, kan? Bagaimana jika Anda menakutinya? Tanpa riasan, tampilan yang sulit untuk dicintai. Bahkan, hatinya. Aku bahkan tidak bisa menahan sudut bibirku yang tersenyum. Ide bagus. Tapi jika pengakuannya gagal. Bahkan tidak bisa berteman. Aku akan mencari tahu sendiri. Suyuan memegang dagunya di kedua tangannya. Mata jernih melamun. Malam. Sudah jam 10 lewat ketika Suyuan kembali ke rumah setelah berlatih menari. Setelah mandi, Suyuan duduk di sofa. Saya memanggil udara untuk pelajaran berikutnya di bulan April. Seekor anak kucing putih. Berlari entah dari mana. Naik ke pangkuannya. April, saya akan pergi ke WeChat Jiangjing hari ini. Suyuan mengambil kucing itu. Senyum tipis di wajahnya. Faktanya, dia menyukai pemandangan sungai. Dan anak kucing lucu ini. Ada hubungan yang dalam. Anak kucing ini selalu menjadi Jiangjing sebelumnya. Itu adalah senyum lembut di wajahnya. Ini sangat berbeda dengan dia di sekolah. Dan itu membuatnya penasaran. Dia mencoba melakukan kontak dengan Riverview. Tapi orang selalu berwajah dingin. Jangan memperhatikannya sama sekali. Tidak diragukan lagi itu membangkitkan keinginannya untuk menang. Perlahan datang dan pergi. Mungkin karena aku tidak pernah menjadi laki-laki. Alasan penolakan. Dia terkejut menemukan. Sepertinya aku sangat menyukai satu sama lain. Nanti. Anak kucing diusir dari taman oleh orang lain. Jiangjing tidak di sisinya. Saya mengadopsi anak kucing ini sendiri. Dia tidak pernah mendapat kesempatan setelah itu. Beritahu Jiangjing tentang anak kucing itu. Akhirnya, saya harus memelihara kucing. Pikiran menarik kembali. Suyuan menyentuh anak kucing itu. Setelah mengucapkan selamat malam, dia kembali ke kamarnya. 6:30 saya datang ke sekolah seperti biasa. Namun sosok anggun itu tetap tak muncul. Tidak dapat dihindari bahwa hatiku masih sedikit hilang. Kalau tidak, saya akan memeriksanya 10 menit kemudian besok. Aku menggeleng. Berbalik dan masuk ke kelas sekolah. Aku belum duduk. Saya melihat yogurt dan roti di atas meja. Untuk hal-hal ini. Apa yang selalu saya lakukan adalah memberikannya kepada Qian Jun. Namun, ketika saya mengambil yogurt, saya melihat catatan post-it di bagian belakang botol. Seberapa besar sarapan hari ini? Jadi tolong jangan sia-siakan. Jadi, aku salah. Bukannya Suyuan bangun terlambat sama sekali. Dia sudah terlambat. Jiangjing dalam suasana hati yang baik. Kehilangan yang baru saja muncul di gerbang sekolah. Semuanya hilang. Saya tidak tahu apakah Jiangjing meminum yogurt yang saya berikan. Tangan putih Suyuan menopang dagunya. Melihat keluar jendela. Xia Yuan, tahukah kamu? Anda tampak seperti Sim senior sekarang. Yu Yao tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu lihat? Tidak ada gerakan sama sekali.
Di koridor, Jiang Jing hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Melihat Su Yuan di dalam kelas. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Pada akhirnya, Jiang Jing memimpin dalam membungkuk. Tarik kembali matamu. Terus berjalan ke depan. Xiao, biarkan aku. Aku akan keluar. Su Yuan segera bergegas keluar dari mesin penjual otomatis di lantai 1 kelas. Aku mengetuk layar. Bang, sebotol air mineral jatuh ke pelabuhan pickup. Apa yang kamu minum? Lalu aku berbalik untuk melihat Su Yuan di sebelahku. Aku sama sepertimu. Makan sebotol air mineral juga. Dia tampak sedikit bingung. Saya melakukan ketukan lain di layar. Kemudian air mineral yang jatuh dari mesin penjual otomatis. Serahkan padanya. Terima kasih untuk sarapannya. Bagaimana Anda makan sarapan yang saya berikan kepada Anda? Apakah yogurtnya enak? Kejutan muncul di wajah Su Yuan Bain. Alih-alih sedikit lagi. Eui menganggukkan kepalanya ringan. Respon yang bagus. Jadi, apakah Anda suka yogurt tawar hari ini? Atau rasa lain? Pupil bening Su Yuan menampakkan rasa penasaran. Asli? Aku terdiam selama 2 detik. Dibalas. Kalau begitu aku akan membawakanmu yogurt tawar besok. Ucap Su Yuan senang. Jiang Jing berhenti setelah mendengarkan. Dan aku menatapnya. Jarang dengan sedikit ejekan dalam nada. Lalu apakah kamu akan menjadi kecil lagi besok? Bawa sebotol dinding lukisan ekstra. Wajah Su Yuan langsung muncul. Rona merah samar. Itu hanya alasan baginya untuk mengirim yogurt ke Jiang Jing. Dia juga percaya pada Jiang Jing, dia tahu. Tapi setelah dia mengatakannya dengan nada genit. Rasanya seperti kebohongan telah terungkap. Naik dari lantai 1 ke lantai 5. Mereka berdua tidak merasa lelah hari ini. Ada sedikit itu. Melewati kelas 8 senior 3. Saya melihat bahwa Su Yuan masih mengikuti saya. Jadi dengan ramah mengingatkan saya bahwa kelas telah tiba. Aku tahu itu. Itu aku yang bertugas hari ini. Aku akan masuk lewat pintu depan agar bisa membersihkan papan tulis. Aku mengintip melalui jendela ke papan tulis di dalam. Sangat bersih. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Lurus ke depan. Ketika ditemukan bahwa papan tulis bersih dan tidak bisa lagi bersih. Wajah Su Yuan menampakkan senyum kecut. Pada saat yang sama, saya menutupi wajah saya dengan canggung. Bukankah papan tulisnya mengagumkan? 3 atau 4 kelas. Lu Xiao mengumumkan acara besar. Mulai minggu depan. Mereka akan pergi keluar. Lakukan rutinitas sketsa 15 hari. Segera setelah berita diumumkan. Sebagian besar siswa di studio mendidih. Tapi mereka hanya ingin hangout. Lukisan hanya insidental. Itu sebabnya saya sangat bersemangat. Setelah makan siang. Saya biasanya kembali ke kelas dan tinggal dan membaca buku. Aku bisa merasakannya, tapi aku baru saja melangkah ke kelas. Su Yuan segera mengikuti. Abaikan tatapan gadis lain di dalam kelas. Duduk di sebelahku. Mengapa Anda mengikuti saya? Saya akan meninjau. Dan aku membuang muka. Su Garden seperti pengikut. Minta saya untuk meninjau juga. Kelas Anda memiliki suasana belajar yang baik. Lebih tenang untuk ditinjau. Mengatakan itu, dari piring tinggi bukunya. Tarik salinannya dan letakkan di dada Anda. Kelasnya tenang, saya akui. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya memahami suasana belajar. Aku tidak melihat Ben. Apakah semua gadis di kelas melihat kita? Buka matamu dan bicara omong kosong. Pada akhirnya aku tetap kalah. Keluarkan kertas simulasi yang baru saja dikirim oleh guru matematika. Melakukannya. Tapi aku selalu merasa sedikit bingung. Adapun Taman Su di sebelahnya. Dikatakan sebagai ulasan. Tapi dia turun dengan satu tangan menopang tangan putih. Melihat sungai dengan tenang. Dia serius mengerjakan kertas ujian. Dia memancarkan temperamen yang dingin. Kulit putih. Wajah samping yang tampan. Jembatan hidung yang tinggi. Sangat menarik perhatian.
Saat berikutnya dia tidak bisa membantu tetapi membawa bangku bersamanya. Diam-diam memindahkan Hujan ke Jiangjing. Akibatnya, sendi sikunya bergerak sedikit. Saya tidak sengaja menyentuh lengan Jiangjing. Sentuhannya yang dingin membuatnya menundukkan kepalanya dengan panik. Buka buku dengan cepat secara bersamaan. Berpura-pura tenang. Sedikit gugup dan sedikit manis. Meskipun saya serius dengan masalahnya. Tapi sentuhannya yang halus dan halus masih merasakannya. Aku menoleh sedikit dan menatap Su Yuan dengan wajah bersalah. Tidak peduli dengannya. Lihat pandanganku akhirnya menghilang. Su Yuan menghela nafas lega. Jauh lebih jujur. Hanya menonton sungai dengan tenang dari samping. Saat saya sampai ke dasar teka-teki ini. Ini sudah jam 2 siang. Aku menggoyangkan pergelangan tanganku yang sakit. Lalu putar kepalamu. Yang terlihat adalah wajah yang halus. Su Yuanzheng memejamkan matanya. Hadapi dirimu sendiri. Seperti melihatnya tertidur. Kelas dimulai dalam beberapa menit. Dia masih tidur. Jadi aku memanggilnya. Su Yuan mengangkat kepalanya dengan mata mengantuk. Menggosok matanya. Saya menemukan meja ini sangat nyaman. Sangat cocok untuk tidur. Saya sedang berpikir halo. Untuk sementara. Saya tidak bisa memikirkan apa yang dia maksud dengan bertanya. Bukankah semua meja sekolah seragam? Omong-omong, Jiangjing. Bisakah Anda memberi saya posisi ini di siang hari di masa depan? Sebagai kompensasi. Aku membawakanmu sarapan setiap hari. Jika Anda tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai janji. Kelas akan segera datang. Aku harus kembali juga. Selamat tinggal, ucapnya senang. Lalu dia keluar tanpa ragu. Ingin menolakku. Aku tidak memberimu kesempatan ini. Kali ini, saya tidak hanya bisa menemani Suster Jiang di siang hari. Saya juga punya alasan tegak untuk mengirim sarapan. Aku sangat pintar. Melihat punggung tinggi Su Yuan menghilang di balik kelas. Aku tiba-tiba terkekeh. Tapi hanya sesaat. Itu telah kembali ke penampilan dingin sebelumnya. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Selama periode ini, Su Yuan semakin sering muncul di sisiku. Secara bertahap, banyak informasi muncul tentang keduanya. Rumor bahwa orang sudah bersama. SMA kelas 8 Su Yuan dengan kuncir kuda. Memancarkan nafas murni. Dia meletakkan dagunya di satu tangan. Menatap keluar jendela dalam keadaan kesurupan. Liu Yao dengan lembut menyentuh Su Yuan Xiayuan dengan lengannya. Jangan linglung di setiap kesempatan. Ini akan menjadi Wang Fusi. Sudah mencobanya. Di wajahnya yang halus saat dia berbicara. Muncul seperti mawar matahari terbenam. Senyum yang menawan. Ini akan menjadi hari libur hari nasional dalam 2 hari. Di mana kamu akan bermain? Saya berencana untuk pergi ke Xisiang untuk menemukan Jiangjing. Su Yuan mengatakannya langsung tanpa berpikir. Liu Yao hanya diam. Gertakkan gigimu dan teriak Jiangjing. Apa yang Anda lakukan dengan sangat baik dalam kehidupan terakhir Anda? Untuk bertemu gadis baik seperti Su Yuan. Di kota kuno Furong yang kuno. Pemandangan sungai berkelok-kelok di antara kerumunan. Berjalan menuju air terjun yang mengalir melalui seluruh kota kuno Furong. Ada banyak lukisan riasan ringan di sepanjang jalan. Seorang wanita memancarkan aura muda. Siswa melihat diri mereka sendiri. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Sejak keluar untuk membuat sketsa. Dalam pikiranku akan. Sosok Su Yuan muncul dari waktu ke waktu. Saya merasa seperti saya telah diracuni. Menerima racun kronis. Malam. Aku kembali ke kamarku setelah menghitung jumlah orang dalam antrean. Keluarkan ponselmu dan bersiaplah untuk melapor ke Lu Xiao. Alhasil, saya pertama kali melihat pesan yang dikirim oleh Su Yuan. Hari ini saya menemukan yang sangat bagus di dekat sekolah. Makan di tempat pizza. Saya akan mengajak Anda untuk mencobanya ketika Anda kembali dari sketsa. Dan saat berikutnya saya mengetik dengan sangat cepat. Permisi? Aku baru saja kembali dan tidak melihat pesanmu. Jika Anda punya waktu, cobalah tempat pizza yang Anda sebutkan. Jiangjing, apakah Anda masih membuat sketsa di hutan bakau?
Tidak, sekarang di kota kuno Furong. Apakah itu kota kuno yang tergantung di air terjun? Saya mendengar pemandangan malam di sana indah. Bisakah Anda mengambil gambar untuk saya lihat? Melihat permintaan Su Yuan. Dan aku terdiam sesaat. Kemudian buka jendelanya. Saya memilih sudut yang lebih baik. Saya mengambil foto dan mengirimkannya. Ini sangat indah, saya sangat ingin melihatnya sendiri. Anda sudah lelah sepanjang hari. Saya tidak akan repot. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam sejak pemotretan. Saya tidak pernah meninggalkan jendela. Angin dingin bertiup sedikit di luar. Buat aku terbangun sedikit. Hari-hari ini, apakah mereka mengobrol atau tidak? Su Yuan. Ini akan bergemuruh dan mengirimi saya selamat pagi dan selamat malam. Untuk selamat malam yang dikirim oleh Su Yuan sebelumnya. Saya tidak tahu emosi apa itu. Saya tidak mau atau tidak berani membalas. Tapi hari ini tiba-tiba aku ingin mengucapkan selamat malam. Setelah melihat selamat malam saya mengirim. Angsa-angsa Su Yuan terkikik beberapa kali. Aku meletakkan ponselku di meja samping tempat tidur dan tertidur. Suatu hari Su Yuan keluar dari negara bagian sepanjang hari. Dia selalu memegang dagunya di tangannya. Cekikikan linglung. Baru saja menyelesaikan kelas terakhir. Langsung disiram ke toilet. Berubah. Kaos pendek hitam dan celana pendek denim biru. Jelas pertandingan sederhana. Pakai itu padanya. Tapi itu memberi orang perasaan cahaya mata. Setelah 3 jam berlarian. Ketertelusuran berhasil mencapai kota kuno. Langit merah anggur juga telah benar-benar redup. Prioritas sekarang adalah menemukan tempat tinggal. Kirimi dia pesan nanti. Jika dia belum tidur, ajak saja dia keluar di sisi lain. Saya baru saja selesai menghitung jumlah orang dalam tim dan kembali ke saya sendiri. Di dalam ruangan. Melihat selamat pagi yang dikirim pada jam 6 pagi. Sudut mulutnya naik sedikit. Pada saat ini, itu awalnya adalah cahaya malam kota kuno Furong. Telur bersinar langit cerah. Tiba-tiba hujan mulai turun dengan deras. Hujan deras membuat Su Yuan terkejut. Dia bersembunyi di bawah atap yang diduduki. Payung diletakkan di dalam koper dan sudah terlambat untuk mengambilnya. Hujan terlalu deras. Aku berguling di kamar dan bangun dari tempat tidur. Datang ke jendela. Mau tak mau saya membuka ponsel saya dan melihatnya. Aku tak bisa tidur. Su Yuan. Melihat permintaan maaf tinggi yang bersembunyi di bawah atap di kejauhan. Saya hampir yakin itu Su Yuan. Kenapa kamu tidak keluar tanpa payung? Wajah bodoh dan dingin malam ini. Su Yuan menghirup udara dingin. Entah berapa lama hujan ini akan berlangsung. Dia bersandar di dinding tanpa cinta. Kenapa kau tak memberitahuku saat datang ke kota Furong? Lihat dia sedikit gemetar. Saya mencoba yang terbaik untuk menggunakan bahasa saya sendiri. Kontrol Ki sedikit lebih lembut. Suara yang familiar terngiang-ngiang di telingaku. Biarkan Su Yuan mengangkat kepalanya dengan kasar. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Kepala Su Yuan kosong di tempatnya. Untuk apa kamu linglung? Bajumu basah kuyup, apa kau tidak takut masuk angin? Aku menyerahkan mantelku padanya. Hujan yang tersisa di wajah Su Yuan buat dia terlihat menyedihkan. Su Yuan sadar. Dengan cepat ia mengambil jaket itu dan memakaikannya ke tubuhnya. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat ini, jejak keluhan tiba-tiba muncul di hatinya. Saya benar-benar ingin curhat di depan Jiang Jing. Lihat ini. Hujan akan semakin deras. Kenapa kamu tidak pergi ke tempatku dulu? Tanyaku dengan nada yang sangat datar. Oke. Su Yuan mengangguk dan setuju tanpa berpikir. Anda dapat pergi ke tempat di mana Jiang Jing tinggal. Wajah bahagia. Kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu. Dengan cepat ia membelai rambutnya. Lalu dia bertanya dengan nada gelisah, apakah aku sekarang? Apakah itu jelek? Dan aku benar-benar terdiam. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menanyakan ini. Jika Anda masih berdiri di sana dengan bodoh, saya akan pergi dulu. Jangan, Su Yuan berlari ke payung dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama,
Tangan ke arah pegangan payung. Detik berikutnya, kedua tangan disatukan. Secara tidak sengaja, Suyuan dengan cepat mengembalikan tangannya. Senyum gemetar. Ikuti diri Anda ke homestay yang jauh. 5 menit kemudian, Suyuan melihat kamarnya dengan penasaran. Meskipun ini hanya tempat tinggal sementara saya, tapi kamarnya masih bersih. Aku mengambil kursi dan meletakkannya di depan Suyuan. Gerak dia untuk duduk dan beristirahat. Bawakan dia secangkir air panas lagi. Suyuan tersenyum dan siap duduk. Seperti merasakan sesuatu. Mengerutkan kening dan bertanya pada Suster Jiang. Kenapa bajumu basah? Aku sempat tertegun. Kemudian saya menemukan alasan acak. Saya tidak sengaja menjatuhkan payung saya ketika saya keluar. Aku membuat pakaianku basah. Bahkan, di sepanjang jalan. Saya memindahkan payung ke arahnya. Bajunya basah. Katamu payung itu tak sengaja terjatuh. Aku baru saja membasahi pakaianku. Lalu jelaskan padaku. Mengapa bagian kanan pakaian hanya basah? Setelah saya mendengarkan. Mengambil tisu dari meja dan menyerahkannya padanya untuk menyeka kepalanya. Yang utama beracun. Suyuan melihat ini dan tidak terus bertanya. Saya sudah memiliki jawabannya di hati saya. Aku jelas takut aku kehujanan. Karena dia tidak mau mengatakan. Aku tidak akan memaksanya. Ya kenapa tidak? Suyuan mengambil handuk kertas di tanganku. Kemudian keluarkan beberapa cakram dan satukan. Usap rambut panjang yang hilang. Lihatlah leher putihnya yang panjang. Dan tulang selangka yang halus. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku segera membuang muka. Berpura-pura baik-baik saja. Saya tidak bisa menyeka bagian belakang rambut saya. Mengapa Anda tidak membantu saya? Suyuan menyekanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya dengan berani. Kelopak mataku sedikit berkedut setelah mendengarkan. Turun. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat tulang selangka Suyuan yang sangat indah. Lalu gaun itu basah. Aku akan mengubahnya dulu. Ia melihat ke depan koper. Saya panik mencari pakaian. Dia bertanya dengan antusias, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Anda menghapus milik Anda. Jangan khawatirkan aku. Dan aku menghentikannya. Lalu, mengambil pakaian acak dan berlari ke kamar mandi. Apakah saya iblis? Sangat takut padaku. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jiang Jing. Tampilan bingung ini. Belum lagi kamar mandinya yang lucu. Setelah saya mengganti pakaian saya mencuci muka lagi. Saya harap saya bisa menenangkan diri. Begitu aku keluar dari kamar mandi, Suyuan segera datang. Itu melingkari saya. Saya memuji gaun ini lebih tampan dari barusan. Dan aku menarik napas. Cobalah untuk membuat nada Anda terdengar setenang mungkin. Hujan sudah berhenti. Aku akan membawamu mencari tempat tinggal. Kau akan mengusirku sekarang? Suyuan berpura-pura menyedihkan dan cemberut kacang. Dan saya tercengang. Apa maksudmu mengusirmu? Mungkinkah kamu masih berencana mengandalkanku untuk tinggal di sini? Apakah itu tidak apa-apa? Aku bisa meletakkan lantai. Aku tidur dengan jujur. Jangan khawatir, Suyuan bertanya penuh harap. Apakah Anda pergi atau tidak? Jika Anda tidak pergi, Anda akan benar-benar berakhir di jalanan. Kalau begitu tolong bawa aku mencari tempat tinggal. Sebagai kompensasi. Bagaimana kalau kita sarapan bersama besok? Ini traktiranku karena hari nasional. Keduanya mencari lebih dari setengah jam. Akhirnya, menemukan rumah di dekatnya yang belum penuh. Toko Suyuan pertama kali setelah mandi. Lari saja menuju sofa. Lalu saya tidak sabar untuk mengangkat telepon. Lihat apakah Jiang Jing telah mengiriminya pesan. Setelah melihat selamat malam saya mengirimnya. Pupil bening Juyuan segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jika saya ingat dengan benar. Ini kedua kalinya, kan? Setelah dia bahagia, dia menyesalinya lagi. Jika Anda cemberut, mengapa pergi tidur selamat malam? Saya masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengannya.
Setelah kembali dari luar, saya mendapat secangkir air panas untuk menghangatkan. Bajunya sudah lama basah. Saya harap Suyuan tidak masuk angin. Keesokan paginya. Sudah 1 jam. Saya tidak tahu apakah Jiang Jing sudah bangun. Suyuan bersandar di gerbang homestay. Mulut dan jari yang mengerut. Kemudian seorang anak laki-laki menuruni tangga. Dia berjalan lurus menuju Su Garden. Tanyakan tentang Dao Suyuan? Kamu dia bingung. Awalnya, dia tidak akan memperhatikan pihak lain. Tapi karena sopan santun. Atau biasa ditanggapi. Anak laki-laki itu tersenyum. Saya datang untuk membuat sketsa dengan Jiang Jing. Kau menunggunya? Sudah lama sekali melihatmu. Mengapa saya tidak menyebutnya untuk Anda? Mata Suyuan berbinar. Apakah tidak apa-apa untuk membuka mulut? Terima kasih banyak. Anda adalah orang yang baik. Tidak apa-apa, sama-sama. Mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, bocah itu berlari ke atas. Mengetuk pintuku. Sekitar 1 menit atau lebih. Dan aku muncul di puncak tangga, berpegangan pada pagar. Itu hanya jauh lebih pucat. Suyan bergegas ke arahku. Mengulurkan tangan untuk menyentuh dahiku. Saya juga bertanya dengan khawatir bahwa Anda sakit. Biarkan saya melihat apakah saya demam. Tidak perlu sedikit dingin. Aku membuat gerakan berhenti. Tapi detik berikutnya, aku terbatuk 2 kali. Suyuan kuat dan dengan cepat meletakkan tangannya di lenganku. Mari kita pergi dengan tampilan prihatin. Aku akan menemanimu ke rumah sakit. Aku menggeleng. Tarik lenganmu dari tangan halus Suyuan. Benar-benar tidak perlu. Aku akan naik ke atas dan minum. Suyuan berkata tidak dengan marah setelah mendengarnya. Anda harus datang ke rumah sakit dengan saya hari ini. Atau aku akan menempel padamu selamanya. Saat aku berbicara, tubuhku bersandar padaku lagi. Ini bisa dikatakan miliknya sejauh ini. Hal paling berani yang pernah kamu lakukan padaku. Aku benar-benar tidak bisa memelintirnya. Saya harus setuju. 30 menit kemudian. Kota kuno Furong. Rumah pertama, kamu duduk di sini sebentar. Aku akan pergi dan memberimu nomor dulu. Suyan dengan lembut berkata kepadaku di aula. Perhatikan punggungnya saat dia pergi. Senyum tipis melintas di wajahku. Saat sakit. Senang memiliki seseorang di sisimu. Saat kembali ke homestay lagi. Sudah lewat jam 12. Setelah menggantung 2 botol cairan penurun demam. Tubuhku jauh lebih baik. Saya berbaring di tempat tidur sebentar dan saya bangun. Ambil buku lukisan dan kuas dari ransel. Setiap saat. Sosok cantik muncul di kertas. 10 menit kemudian. Suara pintu terbuka. Aku segera menyembunyikan buku gambarku di bawah bantal. Kemudian berpura-pura tenang dan melihat telepon. Detik berikutnya. Suyuan masuk dengan membawa tas kemasan. Datang untuk makan siang. Suyuan membuka tas dan mengeluarkan 2 kotak kemasan. Saya sakit, kata dokter lebih baik minum sesuatu yang ringan. Aku membelikanmu bubur labu. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat melakukannya. Kenapa kau minum ini? Mengapa Anda tidak membeli sesuatu yang ingin Anda makan? Aku bertanya dengan heran. Tidak bisakah aku memakannya? Suyuan dengan sengaja menatap mata bunga persik yang indah dan cemberut. Awalnya, Suyuan sangat ingin mencoba ikan osmanthus. Tapi Jiang Jing sakit. Hanya makan ringan. Jadi saya memilih untuk makan siang yang sama dengannya. Aku tak bilang apa-apa. Membungkuk dan menggigit sesendok labu dan memasukkannya ke dalam mulut. Meskipun Suyuan tidak mengatakan. Tapi aku masih bisa menebak. Mungkin gadis konyol. Setelah beberapa menit. Suyuan mengambil sampah setelah makan. Omong-omong, tuangkan aku secangkir air panas. Aku mengambil gelas dan menyesapnya. Di luar cukup ramai hari ini di Hari Nasional. Jika Anda tidak ada hubungannya, pergilah jalan-jalan. Sulit untuk kembali. Kau mengusirku. Mata jernih Suyuan melebar. Wajah yang luar biasa. Bukankah ini orang alat murni?
Melihat bahwa pihak lain salah paham dengan maksudnya, saya segera menjelaskan. Aku mengantuk. Mau istirahat. Lalu kamu pergi tidur. Su Yuan tersenyum senang. Dia tahu bahwa Jiang Jing bukanlah orang seperti itu. Jadi tidak ada niat untuk pergi sama sekali. Wajahku membeku. Aku bilang aku akan tidur. Kenapa dia belum pergi? Apakah Anda akan melihat saya tidur? Saat ini, Su Yuan sepertinya telah menyadari sesuatu. Aku menepuk dadaku, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padamu saat kamu sedang tidur. Tak berdaya mengucapkan sepatah kata pun apapun yang Anda inginkan. Berbaring di tempat tidur saja. Rasa kantuk yang menghampiri sudah hampir menghilang. Setelah Su Yuan memperoleh persetujuan Jiang Jing, aku duduk di kursi. Lalu aku melihat telepon dengan sangat saksama. Bahkan, dia melakukannya dengan sengaja. Aku takut tidak bisa tidur jika terus melihatnya. Aku melihatnya berbaring di atas meja melihat ponselnya. Santai secara bertahap. Kemudian kelopak mata menjadi lebih berat dan lebih berat. Setelah beberapa saat, dia tertidur dalam keadaan kesurupan. Suwon menemukanku tertidur. Berbaring saja di atas meja dan lihat aku diam-diam. Lambat laun dia menjadi sedikit mengantuk. 1 jam kemudian, aku perlahan membuka mataku. Baru bangun. Aku melihat Su Yuan yang juga tertidur di sebelahnya. Angin sepau-sepau bertiup masuk melalui jendela, mengangkat beberapa helai rambut kastanya airnya. Ini adalah estetika yang berantakan. Keindahan yang tak terlupakan sekilas. Aku tak bisa menahan diri. Menarik keluar buku pegangan yang tersembunyi di bawah bantal. Dan melukis. Merekam pemandangan indah ini. Dan aku bangun dari tempat tidur. Meraih mantel dan berjalan ke arahnya. Anda terlihat lebih baik tidur. Dia dengan lembut menyampirkan mantelnya di bahunya. Kemudian bulu matanya yang panjang sedikit menyilang. Lalu aku membuka mata jernihku dalam beberapa detik. Suster Jiang, apakah Anda sudah bangun? Ada sekelebat kepanikan di mataku. Dan dia menjelaskan. Ya, aku khawatir kau akan menyalahkanku jika kau masuk angin. Saya tidak bisa menjelaskannya. Jadi, Su Yuan mau tidak mau mengeluarkan tawa angsa dan angsa. Seseorang jelas peduli padaku. Masih mencari banyak alasan untuk menjelaskan? Sampah itu penuh. Aku akan turun untuk membuang sampah. Untuk menyembunyikan kepanikan. Aku segera mengubah topik pembicaraan. Kamu sakit. Biarkan aku melakukannya. Su Yuan berlari. Siap meraih kantong sampah di tanganku. Tidak, aku akan melakukannya. Saya tidur dan merasa jauh lebih baik. Jika aku membiarkanmu melakukan segalanya. Lalu apakah saya tidak murni dan murni? Lalu aku akan pergi denganmu. Su Yuan mengeluarkan serbet dari saku celananya. Dia tersenyum dan melambai di depanku. Saat keluar, saya bertemu dengan beberapa mahasiswa seni yang kembali dari luar. Mereka melihat jarak di sekitar mereka dengan kaget. Aku sudah terbiasa dengan ini. Kantong sampah di tangan. Setelah membuangnya ke tempat sampah di pintu, aku kembali ke kamarku. Adapun Taman Su di sebelahnya. Saat melewati mahasiswa seni ini, dia pun menyambut mereka dengan senyuman. Ini sedikit seperti sumpah kedaulatan. Jiang Jing, apakah kamu takut orang lain akan salah paham padamu? Hubungan kita? Mata Su Yuan menyembunyikan jejak kecemasan. Berpura-pura santai sampai aku kembali ke kamar. Baru saja mengeluarkan kertas gambar dan hendak menjepitnya ke papan gambar. Akibatnya, kata-katanya langsung membuatku tercengang. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Su Yuan melihat situasinya. Sedikit kehilangan melintas di mata yang jernih. Hibur dirimu di hatimu. Dibandingkan dengan jawaban cinta sebelumnya. Bukankah sekarang jauh lebih baik? Ia menarik napas dalam. Senyum enggan muncul di wajahnya. Apa yang akan kamu lukis? Kenapa kamu tidak menggambarku? Saya akan menjadi model untuk Anda. Aku tiba-tiba teringat. Sementara keluarga hanya tertidur. Diam-diam menggambar orang. Saya merasa bersalah di dalam.
Jawabannya adalah tidak. Untuk penolakan saya. Suyuan tidak terkejut sama sekali. Saya mengambil kursi dan duduk di sebelah saya, Jiang Jing. Apakah ada gadis yang pernah melukis denganmu? Ya, ibuku. Saya sedang menyesuaikan Cat. Sambil menjawab tanpa berpikir. Itu Bibi. Itu bagus. Suyuan bernafas lega dan terus meminta Bibi untuk tidak menghitung. Apakah ada gadis lain yang melihatnya? Tatap matanya yang penuh harap. Aku mengangguk ringan dan berkata tentu saja ada. Juga, setelah Suyuan mendengarkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tertekan. Aku menatapnya selama beberapa detik. Akhirnya, dia berbisik bahwa itu adalah kamu. Lalu ambil kuasnya. Pergi ke warna yang telah disesuaikan. Ada beberapa cat di piring. Mulai menggambar di atas kertas gambar. Suyuan tertegun sejenak setelah mendengarnya. Segera setelah. Senyum cantik muncul di wajah Silver. Dia masih yang pertama bahagia.